Dilatar belakangi pada tahun 90-an di suatu pelosok terpencil di mana masyarakat masih menggunakan obor sebagai alat penerangan. Alur akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Ja'far dan anak bernama Lanang. Mereka berdua sedang menuju ke sebuah gubuk di pinggir sungai air terjun. Dan di dalam gubuk itu terdapat dua warga yang mempersiapkan sesajen sembari menunggu kedatangan Ja'far. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Bunga disebar, minyak dibakar, dan mereka berempat mengucapkan mantra. Tiba-tiba, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Angin berembus kencang membuat pintu tiba-tiba terbuka. Obor terombang-ambing hingga terjatuh. Jalangkung tidak bisa dikendalikan dan akhirnya jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan keempat orang itu hilang tanpa jejak. Di keesokan harinya, sejumlah warga mencari keberadaan 4 orang yang hilang. Setelah ditelusuri, ternyata mereka dibawa ke alam gaib. Pak Imron selaku kepala desa memutuskan untuk segera membersihkan gubuk ini, dan secepatnya kita kembalikan Jalangkung ini ke tempat asalnya. Diawali dengan upacara adat, Jalangkung yang sudah digembok dalam sebuah box dilempar ke dasar air terjun agar tidak ada orang lagi yang nekat memainkannya. Dan sejak tragedi itulah warga desa Pucung trauma dengan permainan Jalangkung. Beberapa tahun berlangsung, scene berganti ke seorang vlogger, di mana vlogger tersebut kontennya ialah tempat-tempat mistis. Untuk merayakan 1 juta followersnya, Sisi dan partnernya Arik akan melakukan penelusuran ke lubang buaya, di mana katanya tempat itu tuh tergolong sangat angker. Sebelumnya, Sisi dan Arik itu ialah kakak dan adik, jadi akun vlogernya itu milik mereka berdua. Lanjut ke cerita, malam pun tiba. Sisi dan Arik memulai vlognya. 2 jam berlangsung tanpa apa-apa. Mereka belum menemukan penampakan sama sekali. Dan di sini Arik mulai kesal. Dan pada akhirnya mereka balik ke villa. Di keesokan harinya, Sisi terinspirasi melakukan ide-ide gila bermain Jalangkung di tempat kemarin. Nanti malam tanpa memberitahu Arik. Di saat itu, Arik lagi ada kegiatan bersama Mayang pacarnya. Arik berusaha membujuk Sisi untuk besok saja ke lubang buayanya, agar Arik bisa menemaninya. Tetapi, Sisi nekat pergi sendiri ke tempat angker itu, dan memainkan Jalangkung tanpa sepengetahuan Arik. Malam hari pun tiba, Arik pulang. Ia terkejut karena Sisi tidak ada di villa. Arik terpikir, mungkin Sisi sekarang ada di taman lubang buaya, dan itu benar. Sampai di lokasi, Arik panik. Ternyata Sisi tidak ada di sana, melainkan ia menemukan peralatan vlog yang biasanya digunakannya. Dapat disimpulkan berarti Sisi masih ada di sini. Tetapi Arik tidak sama sekali melihat Sisi. Kemudian Arik menelpon Mayang kalau kakaknya hilang. Mayang pun meminta Arik untuk segera kembali ke villa. Dan Mayang pun menuju ke villa. Singkat cerita, Mayang bercerita, dulu ia dan Sisi pernah mandi di air terjun desa Pucung, di mana pada saat itu Sisi menemukan sebuah kotak yang berisi boneka Jalangkung. Sekelompok warga pun marah melihat Sisi dan Mayang berenang di air terjun tanpa izin kepala desa. Kemarahan pun semakin meningkat ketika Sisi ketahuan mengambil Jalangkung tersebut. Sisi pun langsung mengembalikan Jalangkung itu ke dasar air terjun dengan cara melemparnya. Mereka berdua langsung bergegas lari pergi meninggalkan desa itu. Di tengah perjalanan, Sisi izin ke Mayang untuk mengambil kacamatanya di air terjun karena ketinggalan. Sisi pun meminta Mayang untuk pergi duluan. Mayang pun mengiyakan. Tak diduga, ternyata Sisi berbohong kepada Mayang. Ternyata Sisi bukan berniat mengambil kacamatanya, tetapi ia malah membawa Jalangkung tersebut pulang tanpa sepengetahuan Mayang. Lanjut ke Arik dan Mayang.
Mereka berdua bergegas menuju ke desa Pucung, di mana disitulah Jalangkung ditemukan. Singkat cerita, mereka menemui kepala desa dan langsung diajak menuju ke rumahnya Pak Imron. Scene berganti ke Sisi yang terjebak di alam gaib, di mana dia tuh bertemu dengan Lanang yang hilang beberapa tahun lalu. Lanang di sana sendirian, hanya bersama Sisi, karena Ja'far dan dua warga lagi sudah almarhum. Dikarenakan mereka bertiga nekat menyusuri area makhluk pemangsa, maka dari situlah Lanang memberitahu Sisi agar tidak melewati jalur merah. Scene berlanjut ke Arik dan Mayang. Pak Imron menjelaskan bahwa ada satu cara untuk mengembalikan Sisi dari alam gaib ke dunia nyata, dengan cara mengirim orang untuk menjemputnya. Pak Imron bilang, tetapi dalam alam gaib itu sangat menyesatkan, di mana mudah untuk memasukinya dan hampir mustahil untuk keluar dari sana. Arik dan Mayang mempunyai waktu 40 hari. Kemungkinan besar setelah 40 hari, arwah Sisi akan menyatu dengan alam gaib. Mereka harus menjemput Sisi malam hari dan keluar dari alam gaib sebelum ayam jantan berkokok. Persyaratan yang harus mereka penuhi. Mereka harus mengambil air dari aliran air terjun. Ini melambangkan agar mereka dipermudah membuka gerbang gaib. Yang kedua, mereka harus mengambil air, di mana pertemuan air terjun dan air sungai. Air ini melambangkan pertemuan dua dunia. Yang ketiga, mereka harus menyediakan ayam cemani untuk negosiasi menukarkan Sisi dengan ayam cemani. Karena ayam cemani bukan ayam yang mudah ditemukan, sedikit membuat mereka panik. Untungnya, Pak Imron masih mempunyai satu ayam cemani di kandangnya. Mayang dan Arik langsung bergegas berbagi tugas. Mayang mencari air pertemuan air terjun dan sungai, sedangkan Arik mencari air dari sumber air terjun. Rintangan dan hambatan mereka lalui. Gangguan dari makhluk halus tak henti-henti menakut-nakuti mereka. Sampai di suatu tempat, Mayang menemukan balon berjejeran. Dengan polosnya, ia mengambil balon itu dan apa yang terjadi? Singkat cerita, mereka berhasil mengambil airnya. Ketika ingin menjemput Sisi, Pak Imron yang awalnya tadi tidak mau menemani mereka, tiba-tiba Pak Imron berubah pikiran. Pak Imron masih berharap Lanang masih hidup di sana, dan itu benar. Tetapi Ja'far dan dua orang lainnya sudah tiada. Tiba di lokasi, ritual langsung dimulai. Kemudian Arik mengucapkan mantra. Air dituangkan sebagai petunjuk pembuka gerbang gaib. Di sini Mayang tidak ikut, karena harus ada yang menunggu di sini ketika Arik dan Pak Imron masuk ke alam gaib. Mereka berdua bergegas mencari jalan keberadaan Sisi. Air suci pun dituangkan sebagai arah kemana mereka harus berjalan. Sampai di suatu tempat, mereka menemukan Sisi dan Lanang cucu Pak Imron. Langsung saja, mereka bergegas keluar dari sana. Sejumlah penampakan menghantui jalan mereka. Sampai di suatu lokasi, Arik membaca mantra. Air suci pun ia tuangkan, dan gerbang gaib terbuka. Ya, wujudnya seperti portal-portal gitu deh. Pasti kalian sudah gak asing. Anehnya, Sisi tidak bisa melihat gerbang tersebut. Kata Lanang, Mbak Sisi terlalu lama di alam gaib ini. Pandangan Mbak Sisi dihalang-halangi oleh aura negatif. Otomatis, Lanang yang sudah bertahun-tahun juga tidak bisa melihat, sama halnya dengan Sisi. Lanang berkata agar mengusapkan air suci itu ke matanya Mbak Sisi. Namun, Arik malah menyiramkan sisa air itu semuanya ke Sisi. Alhasil, Lanang tidak kebagian air itu. Pada akhirnya Lanang tidak bisa keluar dari alam gaib karena kecerobohan Arik, dan film pun berakhir. Pesan-kesan yang dapat kita ambil dari film ini: jangan mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak, karena kecerobohanmu, orang lain juga bisa merasakan dampaknya. Saya rasa sudah cukup. Saya pribadi undur diri.